Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulhirfan Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat halaman secara otomatis dan daftar isi otomatis. Baiklah, langsung kita saja mulai. Pertama kita harus membuat halamannya dulu sebelum membuat daftar isinya. Dan kita akan buat dulu halamannya. Kita dari mulai halaman pertama, kita tekan insert, lalu page number, nih ada di page number, lalu kita tekan bottom of page. Nah, di sini kita pilih, saya pilih plain number 2 atau plain number 2 ya, yang diangkat di tengah halaman. Oke, ini udah ada di sini, ada footer, header. Saya milih halamannya untuk di bawah saja. Oke, pertama-tama kita close dulu. Nah, kita perhatikan di sini kan halamannya 1, 2, 3, 4, seterusnya ada. Untuk mengubah pada kata pengantar ini menjadi angka Romawi atau 1 Romawi, di daftar isi angka 2 Romawi ya, dan pasti di bab 1 di pembahasan ini pasti lanjut pada nomor 1. Nah, ini nomor 4. Nah, cara mengubahnya itu seperti ini. Mari kita pertama kita arahkan kursor kita ke kanan dulu di pada kata pengantar. Lalu kita tekan back layout. Nih, back layout. Lalu kita pilih breaks. Nah, ini breaks. Oke, kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Kita pilih next page. Nah, udah situ. Udah di next page, kita tekan angka 2 ini. Kita ulang. Nah, udah. Setelah kita tekan next page tadi, kita pilih ke insert, lalu ke page number. Nah, di sini kita masuk ke format page number. Oke, selanjutnya kita pilih ini I1 I2 ya. Seperti yang kita bilang tadi, jika ingin mengubah kata pengantar dan daftar isi ke angka Romawi I1 I2 ini, kita tekan, lalu kita tekan start. Nah, ini udah I, pas, kita tekan OK. Nah, lihat, pasti dari kata pengantar ini sudah I. Nih, udah angka Romawi ya, I1 ini. Oke, saya perbesar lagi. Nah, ini. Oke, sekarang udah 1 di daftar isi, udah Romawi 2. Sekarang di bab 1 ini kan selanjutnya ada I3. Nah, kita harus mengubah ini ke angka 1 lagi. Nah, gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya seperti ini. Kita close dulu. Udah, kita close pasti kita ulang. Nih I, udah I ya. I1, I2, I3, oke, udah. Kita close dulu. Nah, ini udah I1 ya. Di kata pengantarnya I1, daftar isinya udah I2. Sekarang kita lanjut kepada di bab 1. Pada pembahasan ini pastinya kita harus memulai dari nomor 1. Nah, ini kan I3. Nah, cara mengubahnya itu gampang. Jadi kita tekan dulu kursornya ke bab 1. Selanjutnya kita pilih page layout lagi. Baru kita tekan breaks. Nah, kita tekan next page lagi. Oke, sekarang kita tekan next page, kita tekan ini. Nah, kita tekan klik 2 kali. Lalu kita pilih insert dan masuk ke page number lagi. Nah, di sini kita pilih format page number.
Karena kita mau mengubah ke nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya, kita pilih ke ini, yang ini 1, 2, 3 seterusnya, kita klik oke. Start ad udah mulai dari 1, kita klik oke. Kita tengok ya dari dari kata pengantar. Ini kata pengantar pasti udah di 1, di daftar isi udah I2. Oke, pada di bab 1 pembahasan ini pasti sudah saya ubah dan terakhir menjadi 1. Nah kan sudah menjadi halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai habis ya. Oke, nah di sini udah berurutan halamannya. Kita tekan desain, kita close dulu. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Saya perbesar dulu ya. Nah, biar lebih jelas. Ini kan pada kata pengantar udah I1, I2. Di pembahasan udah angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, di pada halaman cover, kita tengok, perhatikan. Di halaman cover ini masih ada angka 1-nya. Gimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya begini saja. Kita tekan klik 2 kali. Kita tekan difference first page. Biarkan saja, otomatis dia bakalan hilang. Jangan diketik apa-apa, lalu close. Sudah jadi ya. Berarti di pembahasan pembuatan halaman otomatis sudah selesai. Begitulah caranya. Ini udah kita perhatikan di cover udah tidak ada lagi, kosong. Di kata pengantar I1, daftar isi I2, bab 1 udah masuk ke di halaman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bagian cara membuat daftar isi secara otomatis. Di bagian daftar isi otomatis ini caranya kita klik kata pengantar, kita blok kata ini, lalu bila di laptop kalian sebelumnya normal, ubahlah ke heading 1. Ini saya udah ubah ya ke heading 1. Udah. Pokoknya yang setiap berjudul itu kalian buat ke heading 1. Juga di pada daftar ini pun kalian juga buat heading 1 nih. Saya sudah membuatnya heading 1. Jika kalian masih normal, ubahlah ke heading 1. Oke. Selanjutnya pada bab 1 pembahasan ini. Di sini sudah saya ubah juga ke heading 1 ya. Kalau di tempat kalian masih normal, kalian buatlah di normal itu dan ubah ke heading. Oke. Lalu lanjut pada jika di pembahasannya ada bagiannya lagi, kalian buatlah seperti ini. Misalnya di identitas buku ini, saya buat ini di heading 2. Untuk penjelasan pada bagian dari pembahasan ini, itu buat di heading 2. Di ringkasan buku yang B ini juga saya buat heading 2. Nah, selanjutnya ada bagiannya lagi di ringkasan buku ini. Seperti saya menjelaskan pada bab 1 teknologi media pembelajaran ini. Nah, di sini saya buat heading 3. Nih. Ya, kalian sebelumnya normal, kalian ubahlah ke heading 3. Oke. Setelah itu sama juga di seterusnya di itu kita tengok di heading 4 ya. Di heading 4 ini misalnya di bagian di heading 3 kan sudah ada misalnya bab 2 nih. Di bab 2 ini misalnya ada bagian lagi, kita bisa masuk bagi ke heading 4. Ini dia heading 4. Udah saya buat sebelumnya, kalian ubah misalnya sebelumnya di normal ke heading 4, oke. Selanjutnya saya masuk ke pada bab 2. Bab 2 ini pembahasan juga. Nah, ini kan judul. Judul pasti saya buat di heading 1 ya, yang sebelumnya di normal sudah saya ubah ke heading 1. Bab 2 dan pembahasan ini. Oke, sama juga di bagian
ada di bagian pembahasan ini ada bagiannya lagi, kita buat di heading 2. Sama juga seperti ini juga, di ringkasan ini juga di heading 2. Dan bagiannya, jika ada bagian lagi, kalian ini dibuat heading 3. Nah, pada setiap ada judul ini ada bagian lagi. Misalnya nih, di judul ini ada bagian lagi namanya pendahuluan. Di pendahuluan ini saya buat heading 4, di heading 4, oke. Semua sudah saya buatkan. Nah, ini juga di heading 4. Ini juga juga di di heading 4 pokoknya ya tadi ya. Sekarang kita masuk penutup. Nah, di pada bab 3 penutup ini sama juga, ini judul, berarti saya buat ke heading 1. Yang sebelumnya normal saya ubah ke heading 1 sama penutup juga. Di kesimpulan saya buat heading 2. Sama ubah juga dari normal ke heading 2. Di bagian kesimpulan ini ada terdiri bagi 2 lagi nih. Nah, di sini saya ubah ke heading 3. Heading 3. Dan juga ini sudah selesai, sudah kalian ubah semua ke heading bagian setiap judul-judul yang penting. Sekarang kita masuk ke daftar pustaka. Pasti di setiap dokumen ada daftar pustakanya. Nah, di daftar pustaka ini pasti judul utama saya tempatkan juga dia di heading 1. Nah, jika semua sudah kalian ubah ke heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, maka cara membuat kita memasukkan daftar isi ini secara otomatis cara seperti ini. Kita beralih dulu ke halaman ya, kita alihkan ke halaman daftar isi ini yang sudah kita sediakan. Nah, di daftar isi ini kita klik dulu kursornya supaya dia di sini dah. Nih. Baru kita tekan reference. Nah, reference ini. Oke. Sekarang kita masuk ke, kita klik paling atas sebelah kiri yang berjudulnya table of contents. Nah, kita klik. Nah, di sini ada pilihannya. Kalian mau pilih yang mana? Saya mau pilih yang satu saja. Ini kan ada heading 1, heading 2, heading 3. Maka kita klik. Ya. Kita klik. Otomatis sudah. Ini saya hapus dulu ya. Oke, biar tidak apa kali. Nah, di sini sudah nampak ya. Daftar isi ini dia sudah terotomatis dari heading tadi, karena di table of content ini kan sudah ada pilihannya heading-heading tadi yang kita buat itu. Nah, otomatis kita tekan, dia akan masuk ke sini semua. Jadi seperti inilah jadinya jika membuat daftar isi otomatisnya, dan inilah hasilnya. Dan kita pun tidak perlu mengurutkan lagi, menulis lagi angka-angka ini karena sudah ada halaman-halaman yang sudah kita buat sebelumnya, halaman otomatis, berarti otomatis juga dia masuk ke daftar isi ini juga ada. Nah, seperti itulah cara membuat halaman otomatis dan daftar isi otomatis. Oke. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dari kata saya. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, semangat belajarnya untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.